Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini untuk pelajaran PKN kelas 9. Ini materi lanjutan yang sebelumnya kita membahas periode Orde Lama. Sekarang kita membahas periode Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dan Pancasila melalui program P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, yaitu pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan atau seminar. Kedua, asa tunggal, yaitu Presiden Soeharto memperbolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Ketiga, stabilisasi, yaitu Presiden Soeharto melarang adanya kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Guna menstabilkannya, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer, sehingga tak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah. Pada pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhkan pemerintah. Penyelewengan yang lain adalah pelanggaran korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tidak hanya itu, pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya utang kepada pihak negara asing. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya saya selipkan di akhir video. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.